Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Kali ini saya akan berbicara tentang seorang profesor ya, yang sangat luar biasa, yang terkenal dengan flexingnya ngomongannya. Prof ini ya, saya udah kenal cukup lama dan saya bahkan salah satu murid dunia mayanya dia. Saya sering mengikuti tulisannya, saya sering membaca buku-bukunya. Tetapi pada suatu titik ya, saya melihat bahwa Prof ini mengalami suatu mungkin ya kesalahan menurut saya atau ketidakadilan di dalam berpikir atau menulis ya. Faktanya atau data yang saya sampaikan adalah ketika dia berbicara di tahun berapa ya, 2011 waktu itu ya, 2012-11, bahwa pedagang-pedagang kereta api itu pedagang liar, kalau nggak salah saya baca di harian Kompas pada waktu itu. Karena saya mengalami dan sebagai pelaku pada waktu itu, data sekunder yang digunakan oleh Prof itu cuma satu sisi ya, dan memang framing berita pada waktu itu tersebut seperti itu. Faktanya bahwa pedagang-pedagang yang di situ yang ada ya di stasiun itu memang ada pedagang liar, tetapi tidak semua, jangan digeneralisasi. Banyak juga pedagang yang memiliki ikatan kontrak dengan PT kereta api pada waktu itu. Di situ saya melihat bahwa Prof ini ternyata bisa salah juga dalam berbicara. Dia mengambil data-data sekunder tetapi tidak dalam data primer ya, artinya wawancara langsung dengan pelaku atau cover both side, gampangnya seperti itu. Nah, saya terus belajar ya dengan beliau, dan saya melihat bahwa Prof ini ternyata melihat intens. Saya melihat dia tipikal dalam kenyataannya. Saya melihat dia oportunis itu dalam arti kata bahwa sesuatu yang menguntungkan dia cenderung akan bela ya, dia akan cenderung akan mengiyakan. Tetapi yang akan konfrontasi dengan dia, padahal itu menentang idealisme dia itu dia kurang, maksudnya tidak terlalu berani melawan arus ya. Ini fakta-fakta yang banyak kita temui di para pendidik kita di zaman sekarang. Hampir rata-rata ya saya lihat ya, idealisme kita itu sekarang tergerus ya. Dan itu sangat menyedihkan bagi saya ya, sebagai seorang yang yang memahami tentang suatu idealisme itu. Jadi menurut saya itu apalagi yang kita pertahankan di dalam hidup ini ya, kalau tidak suatu idealisme, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang menyedihkan saya satu lagi di Prof ini ya, di profesor ini ya, bahwa dia menjadi bintang iklan ya dari sebuah produk bank ya, yakni deposit ya. Di situ dia bilang itu deposit itu aman ya, dia bilang deposit itu aman lah, gampang seperti itu. Dan saya yakin ya, sebagai seorang profesor ya, dan murid-murid dia itu banyaklah orang-orang pandai dan cerdas, dan audiens dia itu adalah banyakkan orang kaya ya. Dan saya menduga ya bahwa dia pasti paham deposit itu batas amannya seperti apa. Dan saya yakin audiens dia itu yang punya uang di atas 2M itu banyak sekali ya. Kita tahulah bahwa LPS itu hanya menjamin uang di bank itu hanya 2M ya. Jadi kalau Anda punya uang lebih dari 2M, Anda tabung pada satu bank, itu bahaya sekali Anda. Saya kasih tahu ini bahaya sekali. Anda baca aja undang-undang LPS ya. Jadi Anda akan paham berapa tingkat keamanan uang Anda di bank. Kalau Anda punya uang lebih dari 2M ya, dan Anda menjadi orang super kaya ya, Anda bagusnya beli Sun ya, surat utang negara, baik itu sukuk maupun non syariah atau non sukuk atau bon lah seperti itu. Ya, itu bisa diterbitkan. Anda baca sekarang lah, negara ini kan sering mengeluarkan utang negara seperti itu. Itu kalau nggak salah saya itu, tolong dikoreksi, hampir
500 miliar uang Anda dijamin aman di situ. Jadi kenapa saya bilang bahwa idealisme dia tergadai adalah karena sebenarnya saya yakin dia tahu, tetapi dia menyembunyikan ilmu ketahuannya itu, padahal resikonya ada untuk orang lain di situ. Arti kata, dia mengatakan itu aman, tetapi padahal itu tidak aman. Aman pun bersyarat di bawah 2M. Dan apabila Anda bilang aman hanya di situ, itu kan berbahaya sekali, padahal Anda tahu itu tidak aman. Sama seperti saya ya, saya mengenal dunia saham cukup baik ya, dan saya nggak pernah bilang bahwa dunia saham itu aman ya. Kalau ada yang bilang aman, waduh itu bahaya itu orang. Saya bilang dunia saham itu adalah high risk high return, ada risiko-risiko yang Anda harus hadapi ya. Jadi nggak aman dunia saham, saya bilang aman pun dalam batas tertentu, ada termnya, ada syaratnya ya, dan syarat itu Anda harus bisa baca. Tapi kalau saya bilang dunia saham itu aman, titik, berarti saya boleh dikategorikan pembohong menurut diri saya ya. Nah, jadi idealisme ini memang sering tergadai di dalam hidup kita ya. Dan perlu diingat ya, di tahun berapa ya, lagu Dua Cincin itu meledak ya. Dua cincin di jarimu itu kalau nggak salah itu sama ular berbisa itu kan Hello ya, grup bandnya itu. Dan setahu saya itu contoh suatu band atau orang yang memegang idealismenya. Seperti apa idealisme yang dia pegang? Setahu saya ya, yang beredar di media pada waktu itu, bahwa Hello tidak akan pernah mau disponsori oleh sponsor dari rokok. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu rokok itu berbahaya. Oke, itu idealisme ya, belief system yang ditanam dan sangat pas dengan dirinya. Idealisme itu memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Seorang prof pun ya bisa melakukan kesalahan-kesalahan, ataupun kita anggap tidak pas lah posisinya dia dalam berada seperti itu. Kita dalam hidup ini memang sering ya menggadaikan nilai idealisme kita karena ada peluang atau opportunities atau ancaman yang kita tangkap. Hidup ini memang pilihan ya. Saya tidak menyalahkan Anda dari semua sisi, tetapi dalam sisi idealisme Prof itu jelas keliru. Tetapi dalam sisi oportunis ya, dalam sisi peluang untuk diri dia ya kan, itu tidak masalah. Akhir kata ya, orang-orang yang mampu hidup dengan idealisme dia yang dia pegang, mungkin saja dia menderita, tetapi secara jiwa dia akan lebih bahagia. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu siapa itu Prof? Terima kasih.